Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami awali pengajian dan kemudian kita berikan dan saat mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayah pun kita saged pinanggih silaturahim wonten ing pengawasan yang menika. Salawat dan salam kita aturaken kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saat mungkin bagi Astro pengawasan Pak Ustaz Gufar Ismail. Binjing akad lain insya Allah Ustaz Haji Yai Munir Pambuli. Sidang punika ingkang nyamekaken saha paring konsumsi keluarga Bu Murni utawi Pak Yanto Undan. Insyaallah benjing paring menika kelompok rame. Sak menika kelompok rame nembe refreshing teng Ambarawa. Saya kayak keluar kali Pak Arsi bisa Ustadz pengajian Jumat. Mengenai keluar boleh. Monggo Bapak Ibu kita tilawah, kita mau sebutkan rutin surah Al-Baqarah ayat itu Bu. Hitung dosa pinten? Dan rumah omah ini ya. Tahun 2000. Kita ya penting dosa sakit. Derek. Wa itqulna dahulu hadhil ini. Diawali nanti suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa ikunna taqulu hadhil qaryata fakulu minha aitsu syi'tum fakulu minha aitsu syi'tum ragadaw wadkhulul bab wadkhulul bab sujadaw wa qulu qittatun naghfir lakum khotoyakum wadkhulul bab sujadaw wa qulu qittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina Dolamur rijazam minas sama Dolamur rijazam minas sama bima kanu yafsukun wa idistasqa Musa liqaumi wa idistasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asakal hajar faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasin mashrabahum qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala ta'thaw fil ardi mufsidin wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka mukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha
Kira-kira Pak Gofar Pak. Terima kasih Pak Gofar. Dilanjut mungkin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun wa iz aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu la'allakuntum minal khasirin walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti fakulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu da'u lana rabbaka
tanggal sekawan September akad pon niku pas senam lho Bu. Mangke senamipun niku gabung sak kecamatan. Sak PCM Kasihan. Semarak Muktamar yang ke-48 Muhammadiyah. Nah, mangke tanggal 18 mereka kita mangke badhe nyemarakaken penggembira muktamar wonten ing Solo. Monggo ingkang mangke saged tindak mangke daftar mangke rombongan kalih ranting seragame padha nang bis. Yang penting semangat atas seragam ya. Ingkang daftar kaos susulan, tengger grup niku pun wonten sinten niku. Kalih dosa napa pisan dosa. Mangke Pak Pri mangke pesenaken kaosipun boten Mas Yunan nggih, monggo. Per anu Pak. Dari ngetos antara 85 ya belum bisa dosa. Niku kaosipun panjang bukan tak jebol ngeten iki. Nah, kalau kaos tinggal dengan dari kali kita kalau gini. Alhamdulillah Pak Ustaz sampun rawuh nggih. Ingkang badhe nyusul wakaf tanah nggih Pak Rudito tesih dipun tampung dinten dipun serahkan tanggal 13 tunggal pas jadwalipun Pak Rudito. Niku nggih. Sik tenggen kula numpak niku nggih. Sing pun dadi-dadi tesih kula tampung dinten dipun aturaken sekalian dumateng Pak Rudito. Saipun monggo kita maos tangan, kita doa bagi ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman, akan mengatur Ustaz Faris Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu. Walhamdulillahilladzi khalaqa al-insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang dahat dihormatan sedaya mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan pinaringan rahmat taufik. Monggo kita tansah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertahmid alhamdulillah, bersyukur atas seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, baik yang menyenangkan, baik yang tidak seakan-akan tidak menyenangkan, baik kekurangan apalagi kelebihan. Semoga salawat
dan salam tetap kita limpahkan, kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapunten tadi telah wonten Masjid Agung Gamping, ternyata sekalian ada pamitan dari anak-anak PUDM yang saya tugaskan di situ di masjid karena ada tugas pengabdian keluar. Ini masih mencari lagi untuk menjadi imam di sana. Sehingga telat. Biasanya di sana sampai suruh itu jam 5.54. Tambah lagi yang lain jadi telat. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin membahas, meskipun sudah mungkin dibahas, tetapi hakikatnya perlu kita ambil, yaitu belajar dari hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu temanya. Jadi kita perlu belajar dari hijrah Rasul. Ini disortir apa saja ada ini? Oh, ya. Alhamdulillah ada perkembangan berarti. Belajar dari hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada apa dengan hijrah? Kenapa harus kita pelajari, kita lihat kembali? Pada hijrah itu sudah berlalu. Kami kemarin itu karena pergantian tahun, sekarang tahun itu 1444 Hijriah. Kenapa 1444 Hijriah? Kok tidak yang lain? Karena menghitungnya tahun ini dari hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, kenapa dihitung mulai dari hijrah? Padahal Islam datang itu kan 13 tahun sebelumnya. Nabi atau Muhammad SAW menjadi nabi dan wahyu itu 13 tahun sebelum hijrah ini. Tapi kenapa tahun hijriah itu dimulai dari hijrah? Jadi kalau kita mulai tahun hijriah itu sejak Nabi dapat wahyu, seharusnya sekarang itu tahun 57 Hijriah. Ternyata hitungan itu sangat cepat. Apalagi hitungan merah dan biru, cepat itu. Jadi kalau kita mulai dari Nabi dapat wahyu seharusnya 1457, tapi sekarang 1444 ini kayaknya tanggal berapa tahun yang bagus? 1444 Hijriah. Karena dimulainya dari hijrah. Kenapa dari hijrah? Ada apa dengan hijrah itu? Itu yang perlu kita pelajari. Kok dari hijrah? Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, memerintahkan hijriah atau hijrah itu menjadi batas mulainya kalender hijriah. Sehingga waktu Umar bin Khattab itu sudah tahun ke-12 Hijriah. Karena Nabi itu 10 tahun, tambah Abu Bakar itu 2 tahun, lalu Umar bin Khattab. Di Umar itu mulai menjadi khalifah itu tahun 12 Hijriah. Mengapa? Karena dimulainya dari hijrah. Mengapa dari Nabi hijrah? Begini Bapak Ibu sekalian. Nabi berdakwah membawa risalah Islam itu ada 2 fase. Fase pertama itu fase sebelum hijrah, disebut dengan fase Makkiyah. Dan fase setelah hijrah namanya fase Madaniyah. Jadi Makkiyah itu dakwahnya bertempat fokus di Mekah, sementara yang kedua adalah Madaniyah karena fokus tempatnya di Madinah.
Di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Nabi itu berdakwah meskipun meninggal umurnya 63 tahun. Diutusnya mulai umur 40 tahun, tapi dakwahnya itu cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tetapi di Mekah yang lama 13 tahun itu hanya mendapatkan 70 umat. Kurang lebih maksimal ya 100, antara 70 100. Dan itu berangsur-angsur diminta Nabi untuk hijrah. Jadi hijrah itu sudah mulai tahun ke-10 kenabiannya, ke-9 sudah mulai hijrah. Sejak awal itu kan ketika membawa risalah, hambatan, rintangan, bahkan siksaan, cemoohan, cacian, ya, bahkan sampai pembunuhan. Amr bin Yasir, keluarga Yasir itu dibunuh, disiksa hingga meninggal. Jadi berat Mekah ini. Apalagi setelah meninggalnya Ibunda Khadijah, istri Rasul SAW yang memberikan semuanya untuk orang Nabi. Jadi Khadijah itu seorang yang kaya raya. Kalau di sini ada seorang janda kembang yang kaya. Ada nggak di sini? Janda kembang yang kaya raya. Semuanya itu ingin melamarnya bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena oleh sendenan itu. Tapi dia memilih Muhammad SAW. Waktu itu umurnya 25 tahun. Ya. Padahal dia yatim piatu tidak punya apa-apa. Kaya raya begitu di akhir hayatnya. Tapi dia tidak punya kain kafan untuk mengkafani dirinya ketika wafat. Bayangkan. Habis harta. Kalau di sini ada janda yang begitu, saya sarankan diambil oleh panitia. Tidak hanya masalah orangnya, tetapi juga hartanya bisa untuk perjuangan jalan. Semoga kita bisa termasuk itu. Amin ya Rabbal. Setelah Khadijah meninggal, ditambah lagi dengan pamannya Abu Thalib. Padahal kekuatan Nabi itu di sini. Nabi sangat sedih. Sudah dakwahnya dihalangi, dirintang, tidak diterima masyarakat kafir Quraisy. Begitu penguatnya Khadijah dan Abu Thalib juga wafat. Tinggal sebatang kara seorang diri Nabi. Maka lambat laun tahun ke-10 kenabian itu suruh hijrah, mulai berhijrah dan mempelajari kemungkinan kita bisa bergerak di mana untuk dakwah ini. Sehingga untuk menghibur Nabi memberikan Nabi diberi oleh Allah tiket wisata. Wisata tidak tanggung-tanggung, hanya ke para kritis atau orang. Wisatanya ke Sidratul Muntaha. Mau ini? Nggak mau. Kalau mau mati dulu saja. Kalau mati tidak ada khusus kok. Tapi Sidratul Muntaha itu. Jadi Nabi mendapatkan tiket wisata untuk ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya semalam untuk menghibur Nabi bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu. Dan turunlah ajaran yang sangat hebat, yaitu sholat. Jadi sholat itu adalah ajaran Mi'raj. Bagaimana kita naik ke Sidratul Muntaha, tidak harus seperti Nabi, tetapi jiwa kita, roh kita sudah bisa Mi'raj kepada Allah melalui ibadah yang namanya sholat. 70 orang itu dihasilkan di Mekah selama 13 tahun. Tapi di Madinah hanya 10 tahun.
10 tahun itu apa yang diajarkan Nabi? Pada waktu Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah, yang Mekah dulunya menyerang Madinah karena merasa Nabi di Madinah itu kan musuh kekuatan, maka ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Itu kan perang-perang orang-orang Mekah membawa sekutu-sekutunya untuk menyerang Madinah karena Nabi di situ. Jadi ketika dakwah itu sudah di Mekah dimusuhi, di Madinah kan dicari loh. Peperangan 3 itu kan bukan perang dekat Madinah, bukan Mekah, itu kan perang dekat Madinah semua. Yang datang adalah mereka datang kepada Nabi untuk menyerang Nabi. Maka yang namanya perang Badar tahun kedua Hijriah, lalu perang Uhud tahun ketiga Hijriah, perang Khandaq tahun kelima Hijriah, ini semua adalah perang di lingkungan Madinah. Orang-orang Mekah, Quraisy Mekah datang untuk menyerang Madinah. Bukan ya Islam ini. Sudah di situ dikuyok-kuyok, pergi tetap saja dicari untuk dihabiskan. Tapi tidak, di Madinah selama 10 tahun itu, ketika datang ke Mekah, berapa yang dibawa? 10.000 sahabat. 10 tahun itu 2 tahun ketika perang Badar itu yang ikut perang 300 orang. Dengan yang di rumah ibu-ibu atau putri-putri tua yang mungkin sekitar 500 loh. Tahun kedua Hijriah itu. Dan waktu 2 tahun sudah naik berapa kali lipat gitu ya. Ketika perang Uhud, jumlah yang ikut perang itu sudah 600, bahkan 700, meskipun sebagian itu balik pulang. Orang-orang munafik itu Muslim, tapi tidak sungguh-sungguh keislamannya. Dia takut perang lalu pulang lagi. Makanya kata siapa namanya? Kata Pak Jenderal Sudirman tentang kader Muhammadiyah, berat menjadi kader Muhammadiyah. Kalau tidak kuat, lebih baik pulang. Ya karena ini, kayak perang Uhud itu pulang. Perang Uhud jumlahnya ya sekitar 700 dengan seluruh yang di Madinah ya mungkin kurang dari 1.000 lah. Itu tahun ketiga Hijriah. Tahun kelima Hijriah ketika perang Khandaq, jumlah yang ikut perang itu 3.000. Berarti mungkin dengan ibu-ibunya ya kurang lebih ya sama lah, mungkin 6.000 atau 5.000. Tapi ketika ke Mekah 10 datang ke Mekah, bayangkan orang Mekah yang orang-orangnya sudah banyak pindah ke Madinah, lalu datang lagi ke kampung halamannya membawa 10.000 pasukan, kira-kira bagaimana? Kader nggak itu? Kader. Mekah itu cuma 2.000. Yang selama ini 10 tahun itu orang Islam tidak pernah datang ke Mekah loh. Nggak pernah menyerang Mekah, nggak pernah. Yang menyerang Mekah selalu ke Madinah. Tapi ini Nabi membawa 10.000 sahabat datang ke Mekah. Makanya Abu Sufyan, seorang pemimpin pada 3 perang, baik perang Badar maupun perang Uhud maupun perang Khandaq. Ini awal ini, pemimpin yang awal ini Abu Sufyan itu kan. Dia itu tidak bisa berbuat banyak, dia minta pada Abbas, ya Abbas tolonglah kami. Kalau kamu mau ikut saya bertemu. Jadi sebelumnya itu sudah menego Muawiyah ini. Karena Muawiyah itu salah satu putrinya itu adalah menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang ke Madinah, nginep di rumah anaknya. Kita tidak bermusuhan tapi malah menantunya dan mertuanya. Bayangkan mertua menantu bermusuhan ya, dalam perang. Karena Nabi mau datang, maka dia melobi datang kepada anaknya, tolong kau bilang kepada suamimu tidak perlu menyerang Mekah. Janganlah, saya tidak bisa berbuat apapun. Saya hanyalah seorang istri yang harus manut pada suami dan mendukung dakwah Nabi.
yang dulu menang berkali-kali ternyata datang ke Mekah. Apa yang terjadi? Aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Yang tidak mau ada sesuatu semua masuk rumah masing-masing aman. Salah satu yang menangis histeris itu adalah Hindu. Siapa Hindu itu? Istri Muawiyah. Tapi bukan itu. Hindu ini adalah yang menyuruh Wahsy membunuh paman Nabi dalam perang Uhud yang bernama Hamzah di Abdul Muthalib. Bukan hanya membunuh, tetapi diambil hatinya dan dikunyah-kunyah oleh Hindu. Sangat bencinya dengan Hamzah. Sekarang gimana sekarang kondisinya? Dia minta pengampunan kepada Nabi. Nabi tidak mau melihatnya. Tapi mengampuni secara manusia sakit hati kok. Itu pamannya yang membela dia luar biasa di Madinah. Tapi dibutuhin oleh Hindu, tapi Nabi tetap memaafkan, mengampuni, tapi tidak mau melihat wajahnya. Jadi peristiwa hijrah itu peristiwa yang luar biasa. Yang dulunya hanya 70 orang sampai 100. Dengan hijrah itu lalu agama Islam meluas. Setelah Fathu Mekah, jadi berapa umat Islam? Pada perang Hunain dari Mekah itu lalu jadi ketika Fathu Mekah, Mekah sudah dikuasai, tapi sekitar Mekah itu mau menyerang Mekah. Tidak rela Mekah itu dikuasai umat Islam. Dari 10.000 umat Islam menjadi 12.000. Siapa yang 2.000? 2.000 adalah orang Mekah yang baru masuk di dalam perang Hunain. Karena itulah maka, Bapak sekalian, hijrah ini peristiwa yang sangat penting bagi kita umat Islam, karena ini adalah tonggak dan dasar pembentukan dan pengembangan risalah Islam hingga sampai sekarang sampai kita ini. Baik sekalian Allah Ta'ala, baik sekalian yang berbahagia, jadi begini. Apa yang ada dalam hijrah itu? Hijrah itu dari kata hajaro ya juru hijratan hijrah. Jadi hijrah itu punya makna pindah. Jadi pindah. Nakola yang dulu naklan pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, itu hijrah secara fisik. Jadi Bapak Ibu yang dulunya bukan orang Jogja, kok sekarang di Jogja, berarti sudah mengalami hijrah. Saya itu orang Lamongan, lalu pindah ke Jogja, hijrah ke Jogja. Dan Indonesia ini banyak orang-orang yang menghajirin hijrah itu. Kebanyakan memang orang Jawa yang banyak hijrah itu adalah satu, ini jangan bilang punya. Rahasia kita saja ya. Orang Lamongan itu banyak hijrah. Lalu orang Gunung Kidul, lalu kemudian Wonogiri, kemudian Madura. Orang Jawa yang banyak hijrah keluar dia. Lalu orang luar yang banyak hijrah itu adalah Padang. Hijrah keluar. Tapi hijrah mereka rata-rata itu adalah masalah ekonomi. Tapi kalau saya bukan ekonomi, hijrah karena diperintah untuk hijrah, mafia. Jadi hijrah. Jadi kalau kita ke Jakarta itu ketemunya ya 5 makhluk ini. Orang Lamongan, kali tadi acar soto sama pecel, itu Lamongan. Gunung Kidul cari saja pecel atau mimian, itu Gunung Kidul. Sama yang dari Telo itu apa itu? Nah, Gunung itu ya, itu Gunung Kidul biasanya. Jadi kalau di Jakarta tahu begitu itu Gunung Kidul bu ya, oh iya. Kalau bakso, orang gini, sate aja, itu Madura. Tapi itu hijrah semua.
ada. Memang mengatakan la hijrata ba'dal fathi dan nabi. Tidak ada lagi hijrah setelah al-fath. Maksudnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa tidak ada hijrah? Karena Mekah sudah menjadi negara Islam. Sudah tidak ada lagi halangan untuk mengerjakan perbuatan ajaran Islam. Tidak ada halangan lagi untuk sholat, untuk mengikuti Nabi, tidak ada halangan. Maka nggak ada lagi alasan hijrah. Dulu kan hijrah dari Mekah ke Madinah karena di Mekah dihalang, karena dirintangi untuk melakukan kebaikan. Maka hijrah ke Madinah. Nah sekarang Mekah sudah dikuasai Islam, nggak ada lagi hijrah dalam konteks itu. Tetapi konteks kita sekarang itu masih ada nggak hijrah secara fisik? Ada, tapi bukan hijrah semata-mata dalam rangka ekonomi karena agama. Misalnya kita hidup di suatu tempat yang sulit untuk melakukan kebaikan, masyarakatnya misalnya rusak, atau anak-anak kita khawatir terpengaruh oleh teman-temannya di masyarakat itu, ya, atau jauh dari kebaikan. Di sini ada ngaji Pak, masjid aja jauh. Nah, kalau sudah begitu ngapain tetap di situ? Nah, kalau di sini kan ada ahad injil, ada ahad pagi pengajian yang Jumat malam pengajian, pokoknya hidupnya itu pengajian. Ada selalu kebaikan, nggak ada yang melarang, nggak ada alasan hijrah. Tapi di tempat yang kita itu tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa bebas untuk mengekspresikan ketakwaan kepada Allah, malah khawatir kita terpengaruh oleh masyarakat kebiasaan yang tidak baik atau anak-anak kita, maka itu tetap hijrah. Ya. Apa alasannya tetap hijrah? Alasannya surat An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimu anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat, dzalimi anfusihim, yang ketika diambil itu dalam rangka ketika dia mendolimi diri mereka. Maksudnya mendolimi itu apa? Mendolimi itu masih dalam saat atau ketika dia tidak muslim atau sedang bermaksiat, itu sedang mendolimi diri mereka. Jadi kita itu oleh Allah dalam surat Al-A'raf itu kan dibagi tiga. Yang pertama yang dzalimun li nafsi, orang yang mendolimi diri mereka, mendolimi dirinya. Yang kedua adalah muktasid, orang yang tengah-tengah, ya biasalah, dolim tidak lebih baik ya rata-rata saja. Tapi ada orang yang terakhir itu sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa berburu kebajikan, ya, berbuat yang baik terus pokoknya, tidak pernah berhenti. Apapun kebaikan diikuti, itu sabiqun bil khairat. Ada tiga macam orang, tiga model ini. Yang diwafatkan dalam ayat ini adalah orang yang diwafatkan dalam keadaan dolim, baik dia kafir, berbuat maksiat. Ketika dia wafat dolim itu, kalau mereka bertanya, Fima kuntum, kenapa engkau itu wafat dalam keadaan dolim itu? Kenapa? Dolim kafir, kenapa? Dolim anfusi. Kalau mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh, mereka pulau menika tiyang ingkang boten kuat, orang tiyang ingkang lemah bermasyarakat. Saya itu orang biasa, orang awam di masyarakat yang tidak bisa melakukan apapun kecuali ikut masyarakat itu. Kalau masyarakat itu baik ya baik, kalau jelek, kalau saya ada masyarakat yang berbuat tidak baik pun, kalau saya nggak ikut nanti saya dikucilkan Pak Malaikat. Maka saya terpaksa harus ikut mereka. Jadi orang mendolimi diri mereka ini, dia menjawab bahwa ketika hidup seakan-akan dia harus di tempat itu, meskipun di situ komunitasnya, masyarakatnya tidak baik. Tapi dia tetap di situ, dia ikuti.
bukankah bumi Allah itu luas, engkau bisa pindah? Kenapa sudah tahu masyarakat begitu dipertahankan? Pindah saja. Kalau memang tidak bisa berbuat baik di situ, saya itu di situ cuma ngomong ramai dengan Allah terus sama malaikat. Ya kalau nggak bisa lagi untuk tidak ramai, kok kamu nggak bisa sabar, pindah. Itu kata malaikat. Bukankah bumi Allah itu luas? Sekarang itu banyak sekali anak-anak dijual. Makanya kalau mau ini jualan tanah, kos-kosan. Jadi pindah, bukan jualan tapi kita jual itu lalu pindah ke tempat yang lain. Kalau dirasa di tempat itu malah tidak bisa berpahala, menambah dosa, pindah saja. Kita tidak boleh beralasan, malaikat ya Allah saya itu nggak bisa, saya sudah berusaha di situ, tapi ternyata saya tetap ikut masuk di dalam kejahatan keburukan-keburukan itu. Kata Allah nggak bisa. Bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah? Hijrah. Maka hijrah itu Bapak sekalian merupakan syariat sampai sekarang itu tetap ada. Hijrah secara fisik. Misalnya, ini misal saja loh ya. Anak menikah, dia punya istri atau suami. Ternyata tinggal di rumah mertuanya, isinya mau rame, kalau nesu kok. Jangan dipertahankan. Itu kalau nggak sakit hati orang tuanya, ya istrinya atau suaminya. Hidup begitu tidak akan normal. Kalau mau bertemu bersama, harus saling merelakan, saling ikhlas, saling menerima. Kalau tidak, mendingan hijrah. Maka mandiri, jangan digondeli. Pak, Bu, saya dengan istri sudah sepakat kita mau cari kontrakan saja. Kontrakan mana? Mahal sekarang. Kalau saya sini saja. Dari situ dimarahin terus. Nah itu ya. Boleh di situ, tapi seorang mertua harus bijaksana dan bijak sini. Jangan dimarahin terus. Anak itu, apalagi anaknya orang, anak kita sendiri aja yang lahir dari darah kita saja bisa salah, bisa lupa, bisa menyakiti kita. Apalagi ini anak orang. Harus bisa menerima, harus bisa ngayomi. Kalau tidak, ya biarkan dia hijrah. Jangan sampai sakit hati, ya sakit hati terus maksiat dulu. Dan itu bisa sakit hati itu bisa menjadi sakit fisik. Kebanyakan orang yang sakit fisik itu karena hatinya sakit. Bahwa itu orang itu sampai kayak apapun kalau hatinya itu sehat, dia itu menikmati hidup ini tidak akan sakit. Saya itu baru datang jam 2 malam ya kemarin. Semalam itu dari Purwokerto, acara sehari di Purwokerto. Terus tadi subuh sudah di masjid, sekarang di sini. Jam 9 nanti kita ada petaka batu pertama pendirian dan bangunan TK Abah Mancasa yang terusir dari tempat sebelumnya. Kita nikmati saja, jadi kalau nikmat itu tidak ada yang capek, nyaman saja. Jadi hati yang tidak sakit itu hati yang aman. Apapun ada di rumah itu, nyaman itu, insya Allah dia tidak akan capek, hidupnya itu akan nyaman. Karena hatinya tidak pernah sakit, maka jangan sakit hati. Menantunya beli sepatu sakit hati. Bila beli terus uangnya dari mana belum? Ya dia terserah mau dia itu punya uang sendiri, ya. Lalu kita terlalu mengikut apa namanya ya? Masuk memonitornya. Ya paling kalau mau ya diajak ngobrol. Nah, kalau boleh saya itu memberikan usul. Gak apa-apa sih beli barang, tapi kalau masih ada barang yang di rumah yang masih bagus,
Jangan begitu nanti mubazir. Nah itu enak. Jadi harus ada komunikasi yang harmonis. Begitu. Ini contoh saja Bu ya. Saya nggak Indo, saya nggak tahu Bu ya. Ini contoh. Bertetangga juga sama. Bertetangga itu harus baik. Kalau nggak baik bersabar. Jangan sakit hati. Buat tetangganya ngapain apapun yang sudah bersabar. Kalau nggak sabar sakit hati lebih baik indah. Karena kalau orang yang tidak bersabar dengan tetangga yang menyakiti terus dan dia sakit hati terus, makanya hidupnya lemes. Lemes itu bahasa sini apa ya? Ada nggak teman? Nopo? Menderita. Jadi ini mati kalau ada orang, oh alhamdulillah begitu tetangga saya. Tetap saja kita berbuat baik. Kalau kita masih berbaik dengan tetangga, maka ada rasa berkata di sini. Meskipun tetangga menyakiti kita. Tapi kalau orang tetangga menyakiti kita, kalau kita membalas dengan sakit hati kita, membalas apalagi saling balas, itu sudah tidak normal. Lebih baik. Begitu. Itu konsep Nabi ya. Konsep Allah di sini. Maka dalam hidup itu komunitas kita dalam keluarga, orang tua, anak, menantu, dia tetap bisa bersatu dan bersama kalau saling senang, suka menyukai. Kalau sudah tidak ada itu, hidup menderita. Sudah ada lagi baik jannati, tapi baik mari. Rumah itu bagaikan neraka kan begitu. Dengan tetangga juga begitu. Dengan komunitas sosial juga begitu. Maka yang namanya hijrah tetap ada. Halo? Nomor murah aku loh, saya itu boten. Saya nggak ada sekarang ya. Bulannya kayaknya pabriknya ada keluar bulan. Ada putih sekarang, biar sehat nih. Kalau punya Bapak Ibu sekarang sudah mulai putih, ngetek di rumah saja. Yang kedua, terakhir, yang kedua adalah dari 53 ini. Jadi kan setelah 1 menit. Yang kedua, hijrah itu kata Nabi adalah jihadun waniyatun. Jihad itu, hijrah itu adalah yang penting kesungguhan dan niat. Jadi kita itu meskipun tetap di situ, tapi ketika hati kita, pikiran kita itu bersungguh-sungguh dan punya niat karena Allah semata, maka kita itu sudah hijrah. Istilahnya mudah sekarang, kalau hijrah secara fisik itu namanya move on. Move on itu hijrah loh. Move on dari kegelisahan tidak menjadi gelisah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang hidupnya masih kadang-kadang takut, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang khawatir, segeralah bertobat kepada Allah. Itu tandanya Bapak Ibu hatinya sedang bermasalah. Jadi orang yang bermasalah itu hatinya sering khawatir, sering takut, sedih. Kita itu mau sedih, khawatir, takut apa? Allah sudah menciptakan kita, memberikan kita kemudahan, tinggal kita menunggu Allah kapan mencintai dan memanggil kita. Hanya itu saja. Takut gak punya harta gak kita bawa. Takut kehilangan suami, kapanpun kita juga pasti akan berpisah. Apa yang ditakuti? Cari suami baru. Kalau enggak, sudah punya niat. Bapak-bapak takut, gak usah takut. Ngapain mau sudah? Gak ada, carilah. Hidup dibuat mudah. Kenapa? Karena suami, istri, anak, harta yang lain-lain itu hanyalah perhiasan. Seringkali ini yang membuat kita hidup khawatir, takut. Itu ini. Lah itu perlu jihad, perlu move on. Jihad dan niat, semua kita niatkan karena Allah. Kalau seseorang sudah jihad dan niat karena Allah, maka kata Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada khawatir, tidak ada takut dan
dan nggak ada sedih. Orang yang gundah dan galau, kalau kamu pulang itu ya, itu karena dia khawatir sesuatu. Kalau dia nggak khawatir, nggak mungkin gelisah kok itu, nggak mungkin galau. Tenang Bapak Ibu, kalau malam menjelang tidur, kok nggak bisa tidur, itu pasti ada yang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan, pasti apa? Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, galau. Itu lepaskan semua, pasti Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Saya beri contoh begini, ya Allah, besok ini saya harus membayar studi sekian. Dari mana dunia nggak mikir-mikir saya bekerja. Sudahlah, saya mau tidur ya Allah, saya serahkan tawakal Allah dan tawakal kepada-Nya. Dan Engkau memberikan segala kebaikan dan Engkau menjadikan keluar dari segala persoalan. Maka saya pasrahkan penuh kepada-Mu. Langsung surut hilang. Hilang Bu. Kalau nggak hilang, berarti masih dipikirkan itu. Pasti hilang itu. Sudah nggak usah khawatir apapun. Suami saya jauh, dia dijaga oleh Allah. Apa yang saya pikirkan? Kalau dia milikku, dia akan kembali. Kalau tidak, juga mau akan kemana. Begitu. Maka seseorang ketika dia itu berjalan di dalam rangka jihad dan niat karena Allah, hidupnya itu akan bahagia. Ketika dia menjadi seorang suami, maka seorang suami yang bersungguh-sungguh berjihad, bersungguh-sungguh untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk anak dan istrinya, dan niatnya karena Allah, maka itu jihad. Maka dikatakan bahasanya keluar dari rumah untuk bekerja mencari ridho Allah, mencari rezeki dari Allah. Kalau dia meninggal, maka tidak lain itu adalah jihad. Jihad, tidak lain dia adalah syahid. Syahid, dia meninggal di jalan Allah. Mengapa? Karena dia sedang mencari rezeki untuk memenuhi kewajiban Allah, kewajiban kepada Allah yang diperintahkan untuk menafkahi anak dan istrinya. Dilakukan karena Allah. Maka orang seperti ini tidak lain adalah saya. Seorang istri yang dia mencintai suaminya karena Allah, hidupnya dia tinggalkan orang tuanya karena perintah nikah, dan itu tidak lain adalah perintah Allah. Lalu dia mengabdi pada suaminya, kemudian dia mendidik anak-anaknya, dan dia lakukan karena Allah. Maka meskipun dia meninggal, melahirkan, kalau wafat, maka tidak lain dia adalah syahid. Anak yang serius berbuat baik kepada orang tuanya, baik ketika masih hidup atau sudah wafat. Masih hidup dia merawatnya dengan sungguh-sungguh, dan dia lakukan karena itu perintah Allah, karena ketaatan kepada Allah, maka tidak lain dia sedang berjihad di jalan Allah. Orang tua yang mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh, berjibaku bekerja keras, dia didik, dia sekolah di tempat yang terbaik yang dia mampu, dan dia lakukan dalam rangka mencari Allah, tidak lain orang tua semacam ini dia berjihad di jalan Allah. Ketika seseorang sudah berjihad dengan berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah, dengan niat yang tulus, nggak akan sakit hati. Saya sudah kerja begini, istri saya begini, itu belum jihad di jalan Allah. Kalau ada suami bersuruh istrinya, itu dia belum berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena ukurannya dia Allah. Terserah istri saya mau berikan saya yang terbaik apa tidak. Kerja saya ingin memberikan yang terbaik kepadanya. Kalau bisa saja yang baik. Kalau memang seperti itu, ya nggak apa-apa. Karena apa yang saya lakukan tidak harus mendapatkan balasan. Yang saya cari adalah balasan dari Allah. Karena nggak mungkin istri itu bisa membalas persis seperti yang diinginkan suami. Begitu sebaliknya, seorang istri sudah Masya Allah ya, siang malam
bangun lebih dulu, melakukan pekerjaan rumah tangga. Suaminya senior, bukan suami di sini maksud saya, di sana loh, belum bangun. Atau istri nyuci, istri ini, suami malah main HP, nggak bantu istrinya. Tapi istrinya itu bersabar, dia bilang, ya Allah, saya lakukan ini tidak akan karena Engkau. Saya nggak akan merasa hati lagi. Dia ikhlas melakukan itu. Yang dia cari dari Allah Subhanahu, maka itu jihad. Maka ketika seseorang melakukan sesuatu, kalau ukurannya itu Allah, Bapak sekalian, hidupnya itu bahagia. Tapi kalau kita melakukan sesuatu ukurannya adalah balasan orang, pasti akan kecewa. Kecewa. Dia tidak punya anak, lalu mengambil keponakannya, dididik dari kecil sehingga sampai besar, lalu mengecewakan dia. Apa dia bilang? Kamu itu, kalau bukan karena saya, dia pada kamu. Jadi apa kamu? Sekarang kamu itu sudah jadi begitu karena saya. Kamu jangan menjadi orang seperti kacang dan lupa kulitnya. Saat itu langsung ibadah dari awal itu. Kenapa? Karena dia berbuat sesuatu karena kurang. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang itu punya anak, berbuat baik pada anak, belum tentu nanti anak itu bersama kita loh. Apalagi putri semua, kok diambil orang lain semua. Kita itu hanyalah sebagai talang saja penerima lalu, diambil sana, diambil sini. Dia tinggal Bapak Ibunya sendirian di pulau mobil. Anaknya nggak ada semua, dia ambil. Kecil, dia lahir, dibesarkan, diberi makan, disekolahkan, biayanya berapa. Setelah besar, diberikan orang. Enak sekali ya. Laki-laki itu mengambil sudah besar. Nah itu nggak boleh diambil, namanya nikah sudah besar. Diambil bawa pergi. Pokoknya nggak apa-apa menikahi anak saya, tapi tetap kalau bisa di rumah ini, nggak apa-apa di awal harus ditunjukkan itu. Kalau memang tetap mau di situ. Tapi tidak bisa namanya kerja itu di mana-mana. Sekarang itu seiring dengan perubahan zaman dan sekalian, orang kerja itu kan terus-terus. Sekarang itu bukan lagi kumpul nggak kumpul yang penting makan, bukan itu sekarang. Oh, terbalik ya. Makan nggak makan yang penting kumpul itu dulu. Sekarang itu adalah kumpul nggak kumpul yang penting makan. Jadi berseliweran kemana-mana. Kalau nggak seliweran nanti bis pesawat nggak laku kereta api. Untung saja dari sini orang sini ke sana. Saya ketemu dengan jamaah saya di bis ketika saya mau acara di mana ya bis kemarin ya, lupa saya. Tapi dia itu orang Madiun, orang Surabaya katanya. Naik bis dan nenek sendirian. Itu mau mana? Saya Madiun. Madiunnya mana? Oh dekat dengan Indonesia Center. Saya itu isi di sana. Oh iya toh, dilihat saya. Ya enggak ya sekali-kali di situ enggak kenal ya. Saya enggak kenal dia. Iya saya itu sering jalan di situ. Anaknya itu 5. Dia itu berada dari Jogja, anaknya 1. Di Jakarta itu 2. Sudah berapa ya? 3. Yang 1 itu ada di Surabaya. Yang 1 itu di Madiun. Katanya itu di Madiun nanti dengan anak itu. Enggak. Saya sendirian, kan suaminya sudah meninggal. Terus anaknya itu ya sekitar 3-4 kilo lah dari rumah saya. Kenapa nggak sama dengan anak? Anak saya itu sudah punya rumah sendiri. Nah terus ibu dengan siapa? Ada apa? Saya akhirnya mencari teman dari orang lain untuk dengan saya. Begitulah hidup. Gak usah disesali, ya, dinikmati saja. Tapi anak itu, ya iya kadang saya kesana. Saya ketemu dengan orang Sleman. Waktu mau ke Kalimantan, saya terbang dari sini ke Balikpapan. 2 orang bapak pada besar, tua-tua, ngobrol. Anaknya 7.
tapi nggak ada yang di Jogja sama sekali. Dia yang keliling kemana-mana dari Surabaya. Dan orang tua itu kan senang di rumah sendiri, nggak mau diajak anaknya. Iya enggak itu. Sebelum kan jadi orang tua sih ya. Maksud saya udah tua seperti belum punya anak dan cucu sehingga bisa bersama. Dan biasa saja begitu itu. Ketika kita bergantungnya hanya kepada Allah, tetap akan bahagia. Kalau bergantungnya kepada anak, kepada manusia, ingat pasti akan kecewa. Perbaiki niat kita. Ketika mendidik anak tidak lain dalam rangka memberikan kebaikan agar anak menjadi generasi yang akan memberikan amal jariah kepada kita. Itu niatnya. Bahwa mereka nanti akan memelihara kita atau tidak, Allah yang punya kehendak. Yang bisa memelihara kita itu hanyalah Allah, bukan anak. Satu ibu bisa mendidik 10. Bapak saya itu 13 anak. Saudaranya 13 anak bisa dididik oleh seorang ibu. Tapi 13 anak belum tentu bisa merawat ibu dengan baik. Maka harus move on ini. Hijrah yang paling penting itu ini. Hijrah dari hati yang paling dalam. Apa yang kita lakukan harus niatnya karena Allah. Harus kita beri titik simpul jihad bersungguh-sungguh di jalannya. Yang itu semua bernilai pahala. Kalau kita niatkan karena manusia. Memberi tetangga jangan berharap tetangga memberi kita. Kecewa. Memberi saja. Ketika bapak ibu datang undangan di membawa amplop, bawa saja amplop. Bahwa dia nanti mau bawa atau tidak, nggak usah dicatat. Dulu itu saya bawa 400 ya. Sekarang dia datang ke 60.000. Dipikir terus sakit hati bu. Ya enggak? Iya. Makanya kalau bawa amplop itu nggak usah ditulisin namanya. Bukan berarti kemudian tapi kosong ya jangan. Itu hanya awal-awal itu. Ya pura-pura. Tetap diisi sesuai dengan apa yang kita mampu. Nggak usah kasih nama. Bisa. Ya kalau kita diundang kita datang bisa. Besok kalau bisa kita undang kita undang. Enak hidup itu. Tapi sekarang undangan jadi arisan. Ditulisi semua. Saya dulu itu masuk ke sini sekian, sini sekian. Nah, saya harus membuat acara ini. Nggak kita membuat acara. Nah, saya sudah banyak kasih orang ya Pak. Masa nggak buat acara? Akhirnya nggak punya anak ya. Cari anak yang kira-kira bisa dinikahkan, bisa mengundang orang, menghasilkan devisa. Nah itu ya. Nah itu yang tidak baik. Ya. Jadi ikhlaskan. Kalau kita masih berharap yang seperti itu, pasti akan kecewa. Dan itu sumber ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, sumber penyakit. Dan penyakit itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Saya kira itu kalian sudah jam 7:01:08 menit. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menguatkan hati kita dalam kondisi yang serba modern dan sulit. Kita berdoa kekuatan politiknya, memberikan yang terbaik kepada kita. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan lillahi mazidah. Rabbana la tarhamna kama yaqulu jalali wa sikatan wa atimu sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'ina hisab. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus
وبالتوفيق والهداية إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Telah memberikan tausiah kepada kita sekalian. Mari kita semuanya karena berhubungan dengan tahun Muharram untuk hijrah bersama-sama. Mungkin salah satu contoh yang tadi sholatnya mungkin sering geser, kita tingkatkan agar tidak terlalu banyak yang geser lagi, dan amalan-amalan yang lain, sehingga dengan tambahnya usia kita, insya Allah memberikan keringanan kepada kita semuanya untuk menjalankan kebaikan yang rindunya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah akad pinjam yang berbahagia, wonten beberapa informasi. Yang pertama ini infak panjenengan sami wonten ing pinjam menika alhamdulillah kantuk 680 gangsal rupiah. Mugi Allah paring rindu ingkang inanggung kathah. Amin ya rabbal alamin. Wondene ing nomor kalih wonten wingking panjenengan ada kaleng yang sudah kosong, kemudian sampun dipun seraken wonten ing cabang untuk rajismu. Monggo ing kala ini rumaos lumpuh menika mangke saged mendhet wonten ing wingking menika. Abu Qatadah akan puasa Asyura dapat menghapus kesalahan 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah rahimahullah yang bahagia, kebetulan sesuk dina Senin itu pas 10 Asyura. 13 kejadian pada bulan Asyura, di antaranya mungkin salah satu contoh menika selamatnya Nabi Ibrahim dari para tentara Raja Namrud ketika dia diselamatkan dari api dan sebagainya. Pramila saking menika monggo Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, menawi sedherengipun tasih kiat jasmaninya monggo kita sareng-sareng sesuk Senin kan poso pas tanggal 10 Asyura. Ajeng dahar sahur ya monggo boten nggih napa-napa. Kemudian berkaitan dengan ini menika jelang Muktamar, monggo kita rayakan bersama, kita meriahkan untuk ini menika syiar kula panjenengan sami. Bapak Ibu jamaah rahimahullah yang bahagia, mengenai menawan ini saged kita aturaken dumugi yang menggunakan Bapak Ismail sangat-sangat bermanfaat, sehingga Allah memudahkan dan memudahkan sami untuk menuju ke kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang bahagia, monggo siraman rohani wonten ing injang menika kita sampun sareng-sareng kanthi rosan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi